Aturan shaf dalam sholat berjamaah. Banyak yang meremehkan merapatkan shaf. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Man qata'a shaffan qata'ahullah. Siapa yang memutuskan shaf, maka Allah memutuskan hubungan dengan dia. Dua, tawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sempurnanya salat karena sempurnanya shaf. Tiga, fa inna taswiyatas sufuf min iqamati shalah. Sempurnanya shaf, tegaknya sholat. Berarti kalau shaf tidak lurus, tidak tegak sholat. Yang keempat, la takhtalifu fakhtalafat qulubukum. Jangan sampai shaf kamu bengkok karena hati kamu menjadi bengkok. Yang kelima, kalau ada celah, tutup celah. Celah kaki, tutup. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Bahu rapat dengan bahu nggak masalah. Yang agak masalah dikit kalau kaki rapat dengan kaki, karena nggak semua orang nyaman. Jadi kalau teman di sebelah kita itu kita rapatkan kaki, dia geser, jangan rapat lagi, karena kalau kita geser nanti dia geser lagi, imam udah mau walad dolin, kita masih ngurus kaki. Disebut lurus oleh Nabi. Kata Nabi, kalau tumitnya itu sejajar dengan bahunya, tumit sejajar dengan bahu. Jadi kalau antum ingin meluruskan saf dalam sholat, ya praktek nabinya, yang diluruskan kakinya itu bukan jari bagian depan, tapi tumit bagian belakang. Saya senang sekali dengan imam kita tadi Ustadz waktu sholat Jumat. Beliau sampaikan, tolong luruskan, rapatkan, tolong tumitnya yang menempel kepada garis. Itu benar. Hadisnya di Abu Daud nomor hadis 666. Ya. Ayo ingat, saat Anda ingin meluruskan, ukuran lurus bukan jari bagian depan. Bukan jari bagian depan, tapi tumit bagian belakang. Jadi saat ada garis, Anda luruskan dengan tumitnya di sini, maka otomatis bahunya akan sejajar. Kalau tidak percaya silakan. Anda luruskan tumit bagian belakang dengan garis, itu otomatis bahu akan sejajar. Itu ukuran Nabi. Kemudian imam langsung mengingatkan kembali kepada kita. Perhatikan bagaimana imam mengingatkan. Imam berbalik. Kemudian melakukan 3 hal. Awas, yang fikih imam di sini penting. 3 hal yang dilakukan oleh imam. 1, melihat siapa yang sholat. Dengan melihat ini, dia akan memetakan surat apa yang bisa dibaca, umumnya bisa memenuhi kepentingan makmum. Kadang ada orang yang transit, kan? Kadang ada orang yang tidak kuat berdiri lama dan sebagainya. Dipilih ayat yang sesuai dengan umumnya makmum. Hati-hati nih, bukan hanya sekedar balik, istaqimu, balik lagi, tidak. Lihat barangkali ada yang buru-buru, tidak kuat berdiri. Dari situ dipilih surat yang sesuai. 1 itu. Yang kedua, memimpin menunjukkan supaya barisan itu rapi dan lurus. Maksudnya, rapi, lurus. Dan yang ketiga, mengingatkan kekhusyuan makmum ketika akan sholat. Kekhusyuan makmum ketika akan sholat. Semua isyarat ini tidak ada lafaz khususnya, kecuali isyarat umum saja yang dimintakan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi tidak usah pakai bahasa-bahasa yang khusus, karena tidak ada yang khusus. Di Arab pun bahasanya beda-beda. Dan tidak mesti pakai bahasa Arab. Sekalipun boleh ditegaskan dengan kalimat Arabnya. Contoh, sering ya, istaqimu fala takhtalifu fakhtalafat qulubukum. Paham gak? Kan? Makanya gak ngerti, biasa aja gitu. Ada yang pegang handphone, ada yang baca SMS dulu, ada yang lihat kan. Coba yang kedua, Bapak Ibu mohon rapatkan, luruskan safnya, tenangkan hati kita, khusyukkan, barangkali ini sholat terakhir kita. Enak pertama, enak yang kedua. Kenapa? Ngerti. Itu pentingnya belajar hadis. Jadi tidak semua itu harus menggunakan bahasa yang khusus. Sepanjang isyaratnya umum, boleh dengan bahasa kita. Di Arab pun macam-macam sekarang. Subhanallah, saya terakhir itu di sana, bahkan di sebagian di Makkah, di Masjid bin Baz, wilayah Aziziyah, setelah Mahbas Jin itu. Saat kami sholat di sana, itu imamnya berbalik. Istaqimu, akhfilun naqal, ij'al al-ittisal ma'al khaliq, wa la taj'al al-ittisal ma'al makhluq, katanya. Sebagian kawan tuh mencatat, dikira hadis. Pulang ke Indonesia disampaikan itu. Bapak Ibu tahu terjemahannya. Rapatkan, luruskan, tolong matikan handphone. Jadikan hubungan itu dengan sang khalik, jangan tersambung dengan makhluk. Zaman Nabi ada handphone nggak? Nggak ada. Oke. Disilakan berbalik, rasakan itu, kemudian tegaskan. Setelah kita mengucapkan khusyukkan, baru boleh istaqim. Balik. Jelas sampai sini? Baik. Alhamdulillah. Tiba saatnya Bapak Ibu mempraktekkan. Jadi kalau kita akan menunaikan sholat lagi, kalau kita ingin khusyuk mulai saat ini, persiapkan pakaian terbaik kita. Jadi pulang dari sini, zuhur pakai apa? Pakaian terbaik, baiknya.
Yang kedua, siapkan wudhu dengan sempurna. Saya telah pelajarkan ini, telah ajarkan tentang fikih wudhu. Ustadz yang lain telah menyempurnakan. Pelajari sempurnakan itu dan rasakan saat berwudhu, mungkin kita pulang. Dan terakhir, saat akan sholat kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasakan barangkali kita akan berpulang kepadanya. Hari ini mohon maaf saya tangguhkan dulu pertanyaannya ya, karena saya agak buru-buru. Nanti simpan di sesi selanjutnya. Nah, tapi saya akan teruskan dulu dengan satu hal yang sangat penting. Lanjutkan dulu sebentar tentang menyusun saf dalam sholat. Ini yang paling penting ya. Lihat ke sini. Ini saya majukan bagian pertama. Setelah semua siap, kan kita berdiri ya. Berdiri menghadap ke arah kiblat. Perhatikan ini. Tolong lihat ke layar di sini. Bapak Ibu sekalian, mohon dipastikan. Insya Allah saya nggak akan menulis Pak, jadi nggak dihapus pun nggak apa-apa. Mohon maaf Pak ya, nggak apa-apa. Supaya terus dicatat. Jazakallah khair. Insya Allah sesuatu amal yang direncanakan tertulis 1 pahala. Kalau dilakukan bertambah 1 pahala. Insya Allah ada ikhlas-ikhlasannya. Berdiri, perhatikan. Ada 2 urutan di sini. 1 lihat bagian bawah, kedua bagian atas. Rapatkan, luruskan. Yang dirapatkan dan diluruskan itu bukan kaki bagian depan, tapi tumit kaki bagian belakang. Mohon bisa 3 orang berdiri di depan sini, boleh? Siapa saja, barangkali yang muda-muda. Bapak, alhamdulillah paling banyak bapak pahalanya hari ini. Sebelah sana Pak, supaya lebih senggang. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Jazakallah khair. Kiblatnya ke sana Pak, hadapnya ke sana. Geser sedikit ke sebelah sana. Sekarang mohon Pak, rapatkan, luruskan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Nah, Nabi SAW itu membuat garis dengan pedang di belakang. Dibuat garis dengan pedang, lalu minta pada para sahabat, rapatkan, luruskan. Ingat, meniru sunnah itu harus dengan cerdas. Tidak ada ceritanya imam, oh sunnah Nabi bawa pedang, bawa golok di garis dulu, tidak ya. Ini sudah ada garisnya, masjid. Di karpet ini lihat garisnya, bagian belakang. Nah, yang dirapatkan, diluruskan itu kaki bagian belakangnya, tumitnya. Lihat ke bawah Pak, bukan depannya. Sekarang Pak, tolong luruskan dulu kaki bagian depannya. Kaki bagian depan, jari-jarinya luruskan. Sudah? Lurus ya. Ibu bapak perhatikan sekarang. Sekarang yang lurus depannya, punggungnya lurus gak? Bergelombang ya sampai sana. Maaf karena ini tidak sampai. Bergelombang. Sekarang rapatkan, luruskan bagian belakang Pak. Bagian belakang. Lihat ke bawah, garis di bawah tuh. Luruskan, segaris. Sudah lebih lurus? Lebih lurus ya dibandingkan yang tadi. Kenapa bisa demikian? Karena ukuran kaki bisa macam-macam. 35, 36, 37. Kalau yang depan diluruskan itu gak akan sama. Tapi kalau tumit diluruskan bagian belakang, hasilnya seperti itu. Dan bahu pun akan sejajar. Jelas sampai sini? Baik, itu bagian yang pertama. Sekarang lihat bagaimana cara berdiri yang baik. Memang tidak ada ketentuan khususnya. Tidak ada ketentuan khususnya. Di hadis hanya disebutkan wastaqbilil qiblah, wastaqbilil qiblah. Dalam riwayat lain tsumastaqbilil qiblah, menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau kita berdiri begini pun sudah sepenuhnya ke kiblat, ini dipandang sudah menghadap kiblat. Tapi sebagian ulama punya ijtihad yang sangat baik sekali. Sebaiknya kaki kita kalau bisa depan dengan belakang tuh diluruskan gini. Oke, depan dengan belakang diluruskan. Jadi kadang-kadang kan kalau kita berdiri depannya bengkok ya, kanan kiri begini, belakangnya lurus ya. Baik. Jadi membentuk garis seperti ini. Nah, itu dipandang sah menghadap kiblat, tapi yang terbaik kalau bisa depannya lurus, belakang lurus. Sekarang lihat. Pak, mohon maaf, ikuti saya, kakinya begini, Pak. Kakinya begini. Rapatkan. Lihat ke sini. Bagian yang pertama, lihat ke bawah. Ada celah nggak? Ada ya? Ada celah di sini ya? Baik. Ketika terlihat celah di sini, hadis Bukhari-nya berlaku. Saya akan menggoda orang yang sholat sampai tidak ingat berapa rakaat dia sedang menunaikan sholat. Setan itu sekecil apapun celahnya dia akan masuk. Jelas ya? Nah, sekarang Pak ikuti saya, rapatkan, lurus depan belakang ini, lurus dan rapatkan. Maaf ya, saya perbaiki, lurus. Baik. Nanti berdirinya akan kita ajarkan Sabtu yang akan datang. Ada celah nggak? Tidak ada celah sama sekali. Kelihatannya enak, rapi, lurus, dan tidak ada celah. Dan nanti kita akan pelajari bagaimana cara berdirinya supaya takbirnya juga nyaman. Di posisi sholat kalau benar hasilnya begini. Lurus, bahunya sejajar, enak, tidak ada celah, dan rasa sholatnya akan lain, kayaknya enak gitu. Ya. Jelas sampai sini?
Baik. Sebentar Pak, duduk di sini saja. Di sini saja sebentar. Sekarang lihat ke sini supaya tidak capek Pak, di situ dulu saja. Jazakallahu khair. Tolong dicatat DKM Masjid 3 pertama ini dapat buku yang pertama nanti insyaallah. Ya, itu asli Pak insyaallah. Belum. Belum insyaallah. Pintar aja ibu kalau jawab ya. Lihat sekarang posisi imam dan makmum. Kalau sudah jelas berdirinya, sekarang imam makmum ada di mana? Lihat sini, nanti kita praktekkan dengan ini untuk memperjelas. Nomor satu, saya tidak bawa sinar ya, diperhatikan saja. Nomor satu, yang hitam itu imamnya. Kalau imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki, maka tolong berdiri imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan. Oke? Dan imam lebih maju sedikit dibandingkan dengan makmum. Pak, mohon berkenan satu di sini, tidak usah ke sana. 2 orang saja dulu. Kiblatnya ke sini, Pak. Kalau ke sana sedang Piala Dunia. Maju sedikit, Bapak. Nah, baik, sedikit. Kacamata mau dipakai mau dilepas, Pak. Ingat kita sedang sholat. Baik, perhatikan ke sini. Ini imam, ini makmum. Tidak usah ada jarak, dempet saja. Tidak usah ada jarak, dempet saja ya. Sebagian ada yang mengatakan jarak 1 kepalan tangan. Tapi hadisnya mengatakan, sebentar Pak. Hadisnya mengatakan, kalaupun ada celah setan masuk. Khusus untuk laki-laki dan laki-laki, maka ini imam, ini makmum, imam sedikit lebih maju. Itu sudah saya sebutkan hadisnya apa, kemudian juga dalilnya apa, terjemahnya apa. Jelas sampai sini? Baik, nanti bisa di-copy. Kalau muncul 1 lagi atau 2 orang lagi, lihat nomor 2. Imam 1 orang, makmum 3 orang misalnya, 2 orang atau lebih. Bapak maju. Pak, mohon berkenan. 1 lagi, 3 orang supaya sesuai dengan gambar. 1 orang lagi. Tidak ada yang mau punya buku. Alhamdulillah, Pak keduluan. Geser sini Pak. Terserah Bapak mau kemana, terserah, silakan. Nah, sudah? Baik, Bapak Ibu tolong perhatikan. Imam di sini 1. Bagaimana posisi makmum? Maka membentuk keseimbangan. Oke. 1 di belakang berdiri, ini berdiri di kanan, ini berdiri di kiri. Kalau datang lagi misalnya 1 orang, silakan siapa? Bapak, silakan Mbak De, mau kemana? Jazakallah khair. Beliau kesini karena paling dekat. Oke. Yang paling utama ke kanan dulu Pak. Oke, kanan dulu. Bapak. Jazakallah khair. Baik ya. Datang 1 lagi, siapa? Silakan Pak. Baik. Kalau salah nggak dapat buku. Kiri ya, sudah jelas? Ada ke kanan, ada ke kiri. Nah, begini seterusnya. Jadi buat keseimbangan. Kanan, kiri sampai seimbang. Jadi jangan ke kanan saja, jangan ke kiri saja. Dan yang paling keliru kalau kita menyendiri, tiba-tiba di pojok sendirian. Awas ya, itu tidak dihitung jamaah. Yang memisahkan diri dari jamaah tidak dihitung dengan jamaah. Jelas sampai sini? Baik. Pak, tolong semuanya duduk di sini saja supaya tidak capek. Sekarang posisi nomor 3. Ibu, tolong fokus para ibu. Tidak usah memberi contoh ya. Tapi insya Allah kalau ada buku lebih nanti dikasih. Nomor 3, imamnya perempuan. Maaf, imamnya laki-laki, makmumnya perempuan. Imam laki-laki, makmum perempuan. Posisinya bukan di kanan, bukan di kiri, tapi makmum tepat di belakang imam. Bapak mohon maaf, bangun. Ayah menjadi imam, ibu menjadi makmum. Bayangkan saja Pak ya. Posisinya bukan di kanan, bukan di kiri, tapi tepat di belakang. Jelas? Oke. Itu dalilnya saya cantumkan, di bawahnya tinggal dibaca, hadisnya sahih. Nomor 4, imam, ada kakak anak laki-laki tertua, makmumnya ibu. Kakak tertua Pak, silakan. Udah tua. Boleh jawab aja. Oke. Nah, ini baik sekali. Di sini, di samping kanan, ibu tetap di belakang. Nah, sekarang imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Bapak turun dulu. Imam perempuan, makmumnya perempuan. Bapak ada di mana? Bapak ada di mana? Silakan. Ini imam, ini makmum. Ini benar posisinya, berdiri sejajar. Berdiri sejajar. Tidak ada yang lebih maju. Dalilnya nanti riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kan? Dilihat nomor 5 ibu. Baik. Ini imam, ini makmum. Sekarang maju 1 orang lagi Pak, perempuan. Bapak kemana? Gak apa-apa karena belum pernah jadi perempuan. Gak usah ditunjukin Pak. Samping.
Baik, kiri. Kanan, kiri seimbang seluruhnya. Imam tetap di tengah dan tidak perlu maju. Bu ya, tetap lurus, posisi sejajar, tidak perlu maju. Nanti dalilnya sudah ada di sini ya, didapati. Silahkan duduk Pak, semuanya di sini saja. Sekarang perhatikan bagian terakhir. Ini boleh nanti di copy. Bagian terakhir ini disebutkan oleh Abu Hurairah adalah disebut sebagai sunnah yang hilang. Sunnah yang hilang. Kenapa dinamakan demikian? Karena ada sementara orang yang tidak paham dengan itu sehingga jarang dipraktekkan. Apa sunnah yang hilang itu? Bapak berdiri, imam. Baik, Pak silahkan semuanya berdiri. Rapat saja lo nggak apa-apa, karena contoh saja. Bapak di sini Pak, di garis. Satu orang lagi ada yang mau bergabung? Pak Bakri silahkan. Nah, sebentar Pak. Lihat di sini ya. Sebentar. Anggap ini sudah penuh satu baris. Sudah penuh. Bapak kemana? Silakan Pak. Tidak usah dikasih tahu Pak. Jangan dengarkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Pak, di sana sudah penuh Pak. Baik. Ini sudah penuh satu baris. Bapak ke belakang. Ini sudah tepat, tapi ada satu sunnah yang jarang dipraktekkan. Kalau ini sudah penuh, Bapak cuma sendirian, maka diantara sunnah terbaik, lihat, tepuk yang ini. Oke? Baik. Bapak nggak usah balik karena sedang sholat. Tepuk. Saat ditepuk, Bapak mundur. Rapatkan di sini Pak. Baik. Bapak bergeser. Jelas ya? Setelah ini bergeser, ada masuk satu lagi, baru masuknya ke sana. Yang kosong. Jelas sampai di sini? Ini sunnah yang jarang dipraktekkan, tapi saya sarankan sekalipun dipraktekkan hanya bagi orang yang telah tahu fikihnya. Oke? Karena pernah kejadian di satu negara itu praktek sunnah. Jadi ini ditepuk, begitu ini mundur, dia yang maju ke sini. Itu pernah rame itu ya. Baik, tolong dicatat Pak, nanti didaftarkan ya pada Ustadz Yusuf supaya dicatat. Silakan Pak, boleh duduk di tempat masing-masing. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita sholat sendiri di belakangnya. Kalau sendiri tok begini adalah makruh menghilangkan pahala jamaah. Maka kita sholat sendiri, nanti narik yang di depannya. Cuman cara nariknya adalah syaratnya saya takbiratul ihram dulu. Setelah takbiratul ihram kita narik salah satu. Lah ini repot yang ditarik nggak ngerti, bisa gini-gini nanti repot begini nanti. Makanya sama-sama belajar, ngajinya banget. Makanya kalau tidak ditarik marah berarti menunjukkan dia nggak pernah ngaji, itu aja. Jadi begini, kalau sudah begini, Allahu Akbar, ya takbir dulu, Allahu Akbar, baru setelah takbir kita beri isyarat begini. Ini langsung paham ya, turun, mundur pelan. Terus mundur pelan kita, terus. Nah, akhirnya kita yang di belakang tidak sendirian, cuman di sini merapat nanti. Pelan, pernah merapat.